Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rona Timuir Mauli C. Simorangkir, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Social Responsibility, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Winaya Febriani selaku perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Triple Button Line dan Piramida Carroll. Sebelum memasuki materi, pertama-tama izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Yulinda Dwi Widiastuti, yang kedua ada Aprilia Tri Amanda, yang ketiga ada saya sendiri Winaya Febriani, yang keempat ada Muhammad Alim Robiana, yang kelima ada Anom Sadewo, yang keenam ada Aufa Kashfilah Maulana, dan yang terakhir ada Nazif Amarullah. Baik, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan tidak hanya dinilai dari seberapa besar laba yang mereka peroleh, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penerapan CSR atau Corporate Social Responsibility ini menjadi hal yang esensial atau penting untuk menjaga reputasi perusahaan tersebut, kepercayaan publik, serta keberlanjutan usaha. Nah, konsep Triple Button Line ini menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan harus dilihat dari 3 dimensi utama. Yang pertama itu ada profit, people, serta planet. Sementara itu, piramida Carroll memberikan kerangka moral yang hierarkis bagi pelaksanaan CSR melalui 4 tingkatan tanggung jawab. Yang pertama itu ada ekonomi, ada hukum, etika, filantropi. Nah, kedua konsep ini itu saling melengkapi. Triple Button Line menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan atau sustainability. Sedangkan piramida Carroll memberikan arahan dan struktur moral tentang bagaimana tanggung jawab sosial seharusnya dijalankan oleh perusahaan tersebut. Dengan mengintegrasikan keduanya, perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial saja, tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara berkeberlanjutan. Oke, selanjutnya ada teori Triple Button Line. Konsep Triple Button Line yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997 merupakan sebuah paradigma baru dalam dunia bisnis yang menekankan bahwa keberhasilan perusahaan itu tidak hanya diukur dari keuntungan finansial semata, tetapi juga dari kontribusinya terhadap manusia dan lingkungannya. Sebelum munculnya konsep ini, tujuan utama bisnis itu umumnya berfokus pada maksimalisasi laba saja bagi para pemegang saham. Namun, Elkington memperkenalkan teori Triple Button Line ini untuk memperluas makna keberhasilan bisnis agar berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Berikut ini merupakan penjelasan 3 pilar utama dalam Triple Button Line. Yang pertama, people atau manusia. Pilar ini menekankan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap semua pihak yang terlibat seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat sekitar. Perusahaan harus memastikan kesejahteraan, keselamatan, serta keadilan bagi semua pihak yang berdampak oleh kegiatan bisnisnya. Yang kedua ini ada planet atau lingkungan. Pilar ini menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui praktik bisnis ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon. Yang ketiga ini ada profit atau keuntungan. Meskipun aspek sosial dan lingkungan itu penting, perusahaan tetap perlu memperoleh keuntungan agar dapat terus beroperasi. Namun, keuntungan ini harus dicapai tanpa mengorbankan kesejahteraan manusia dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, konsep Triple Button Line mendorong perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga bisnis tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berdampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat dan bumi. Baik, selanjutnya ada di 3 dimensi Triple Button Line. Yang pertama itu ada people atau manusia. Nah, people atau manusia ini berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para individu dan komunitas yang terlibat dalam operasional pelaksanaan perusahaan.
Yang kedua ini ada planet atau lingkungan, lebih menekankan pentingnya untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekosistem untuk mengurangi dampak negatif kegiatan bisnis dari perusahaan terhadap alam. Yang ketiga ini ada profit atau keuntungan. Nah, untuk profit dan keuntungan ini lebih menegaskan bahwa laba yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika perusahaan menjaga hubungan baik dengan para stakeholder dan menjalankan operasinya secara bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita beralih ke manfaat dari triple bottom line. Yang pertama ini ada menaikkan citra dan reputasi perusahaan. Dengan menerapkan prinsip triple bottom line ini, perusahaan itu menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini itu menciptakan kepercayaan publik karena masyarakat menilai perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba saja, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan manusia dan kelestarian alam. Reputasi yang baik akan meningkatkan daya tarik investor, memperkuat brand image, serta membuat konsumen lebih loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek people dalam triple bottom line ini berfokus pada kontribusi sosial. Perusahaan dapat menjalankan berbagai program seperti pemberdayaan masyarakat, pelatihan keterampilan, atau bantuan sosial bagi komunitas sekitar. Kegiatan ini itu tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membangun hubungan harmonis antara perusahaan dan lingkungan sosialnya, yang pada gilirannya menciptakan dukungan dan rasa memiliki terhadap perusahaan tersebut. Yang ketiga ada berpartisipasi terhadap kelestarian lingkungan. Aspek planet mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Hal ini mencakup upaya seperti efisiensi energi, pengurangan limbah, penggunaan bahan bakar lingkungan, serta konservasi sumber daya alam. Dengan demikian, perusahaan itu juga turut menjaga keseimbangan ekosistem, meminimalkan pencemaran, dan membantu mengatasi dampak perubahan iklim. Yang keempat ini ada loyalitas stakeholder kepada perusahaan. Ketika perusahaan menjalankan prinsip keberlanjutan dengan konsisten, stakeholder seperti karyawan, pelanggan, investor, dan masyarakat akan semakin percaya dan mendukung. Mereka melihat perusahaan sebagai entitas yang beretika, transparan, dan bermoral tinggi. Hal tersebut menumbuhkan rasa loyalitas dan komitmen jangka panjang terhadap perusahaan yang pada akhirnya memperkuat stabilitas dan keberlangsungan bisnis. Yang kelima atau yang terakhir ini ada ikut serta dalam mendukung sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Melalui implementasi triple bottom line ini, perusahaan secara tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan menjadi bagian dari gerakan global untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi mengorbankan kesejahteraan manusia maupun kelestarian alam. Secara keseluruhan, penerapan triple bottom line menjadikan perusahaan ini lebih beretika, berdaya saing, dan berkelanjutan. Tidak hanya menciptakan keuntungan finansial saja, tetapi juga memberikan nilai tambah sosial dan ekologis yang merupakan fondasi paling penting bagi keberhasilan jangka panjang di era bisnis yang modern seperti saat ini. Baik, selanjutnya ini ada 6 kesalahan dalam penerapan triple bottom line. Meskipun triple bottom line menjadi konsep penting dalam mewujudkan keberlanjutan bisnis melalui keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dalam praktiknya banyak perusahaan yang masih mengalami berbagai hambatan. Nah, yang pertama itu ada konteks pengukuran. Banyak perusahaan kesulitan menentukan indikator yang tepat untuk menilai keberhasilan triple bottom line karena tidak ada ukuran yang baku berlaku universal. Akibatnya hasil evaluasi sering tidak akurat dan sulit dibandingkan antar perusahaan. Nah, solusinya ini perusahaan perlu menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dan relevan dengan sektor industrinya. Misalnya, perusahaan energi dapat mengukur keberlanjutan melalui tingkat efisiensi energi dan pengurangan emisi, sedangkan perusahaan manufaktur dapat menilai dari penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan.
Dengan begitu, hasil evaluasi menjadi objektif dan konsisten. Yang kedua ini ada sifat dari triple bottom line. Karena triple bottom line ini bersifat multidimensional, menyeimbangkan ketiga aspek seperti profit, people, dan planet, bukan hal yang mudah. Banyak perusahaan masih berorientasi pada keuntungan finansial saja, sementara aspek sosial dan lingkungan sering mereka abaikan. Nah, solusinya itu penerapan triple bottom line harus diintegrasikan dalam strategi utama perusahaan, bukan hanya dijadikan program tambahan. Dengan menjadikan bagian dari proses pengambilan keputusan, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga ada belum terstandarisasi dengan jelas. Tidak adanya standar global yang seragam dalam penerapan dan pelaporan triple bottom line menyebabkan perbedaan metode antar perusahaan sehingga kinerja sulit dibandingkan. Nah, solusinya diperlukan standarisasi internasional atau pedoman yang disepakati bersama. Misalnya, pengembangan standar pelaporan berkelanjutan yang diakui secara global agar data menjadi lebih transparansi, kredibel, dan dapat dibandingkan antar perusahaan maupun antar negara. Yang keempat ini ada laporan yang tidak representatif. Beberapa perusahaan hanya membuat laporan triple bottom line untuk digunakan sebagai citra positif saja, tanpa benar-benar menjalankan prinsip keberlanjutan. Akibatnya, laporan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Solusinya, perusahaan perlu melibatkan pihak internal independen untuk melakukan audit dan verifikasi laporan. Langkah ini memastikan bahwa data yang disajikan itu transparan, akurat, dan dapat dipercaya, serta menghindari manipulasi informasi. Yang kelima ini ada bias antara laporan triple bottom line dan laporan keuangan. Dalam praktiknya, laporan keuangan masih dianggap lebih penting daripada laporan keberlanjutan ini. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara tiga pilar triple bottom line tadi. Solusinya, perusahaan harus menyelaraskan laporan keuangan dengan laporan keberlanjutan sehingga nilai sosial dan lingkungan memiliki kedudukan yang sejajar dengan kinerja ekonomi. Pendekatan ini juga menciptakan gambaran menyeluruh tentang performa perusahaan secara berkelanjutan. Yang terakhir ada kelemahan reporting infancy atau GRI. Meskipun Global Reporting Infancy ini telah menjadi pedoman pelaporan yang banyak digunakan, fleksibilitasnya yang tinggi membuat interpretasi antar perusahaan berbeda-beda. Akibatnya, hasil laporan itu sulit dibandingkan dan validasinya itu berkurang. Nah, solusinya perlu adanya penguatan panduan tentang teknis GRI atau pembatasan ruang interpretasi agar pelaporan lebih konsisten. Selain itu, penting dilakukan pengawasan dan evaluasi penerapan standar GRI secara berkala untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas dari laporan. Nah, secara keseluruhan, penerapan triple bottom line menurut komitmen, transparansi, dan integrasi sistematik di seluruh aspek manajemen perusahaan. Dengan mengatasi berbagai kendala tersebut, perusahaan dapat menjalankan prinsip keberlanjutan secara nyata. Tidak hanya sebagai formalitas saja, tetapi sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang mereka yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Selanjutnya ada teori piramida Carroll. Teori piramida Carroll atau yang lebih dikenal sebagai piramida tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR Pyramid adalah teori yang dikemukakan oleh Archie B. Carroll pada tahun 1991. Nah, teori ini itu menjelaskan 4 tingkatan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut dapat bertanggung jawab secara sosial. Piramida Carroll ini membagi tanggung jawab perusahaan menjadi 4 lapisan atau 4 pilar yang saling berkaitan, yaitu ada ekonomi, hukum, etika, serta filantropi. Oke, selanjutnya kita masuk ke 4 aspek piramida Carroll. Yang pertama ada tanggung jawab ekonomi atau economic responsibility. Hal ini merupakan dasar utama dari piramida. Perusahaan pertama-tama memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan, karena tanpa laba, perusahaan tidak akan dapat bertahan.
Profit menjadi fondasi bagi pemenuh tanggung jawab lainnya. Dengan memperoleh keuntungan, perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham, membayar karyawan, serta menghasilkan produk dan layanan bagi para konsumennya. Yang kedua ada tanggung jawab hukum atau legal responsibility. Setelah memenuhi aspek ekonomi tadi, perusahaan juga harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, hak konsumen, dan standar etika bisnis. Aspek ini menunjukkan bahwa perusahaan itu diharapkan mencari keuntungan secara sah, bukan dengan cara yang melanggar hukum. Yang ketiga ada tanggung jawab etika atau ethical responsibility. Selain mematuhi hukum, perusahaan itu juga harus bertindak secara etis dan bermoral. Artinya, perusahaan harus melakukan hal yang benar meskipun tidak diwajibkan oleh hukum. Contohnya misalnya, keadilan dalam memperlakukan karyawan secara transparansi tanpa terhadap pelanggan dan menghormati nilai-nilai sosial di masyarakat. Tanggung jawab ini itu menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan keadilan dalam aktivitas bisnis. Yang keempat ada tanggung jawab filantropi atau philanthropic responsibility. Lapisan tertinggi dari piramida ini adalah tanggung jawab filantropi, yaitu kontribusi sukarela perusahaan untuk memberikan manfaat sosial bagi para masyarakat sekitar. Bentuknya bisa berupa kegiatan amal, donasi, beasiswa, program pendidikan, atau kegiatan sosial lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan positif dengan masyarakat sekitar untuk menunjukkan kepedulian terhadap perusahaan kesejahteraan publik. Nah, dari keempat aspek dalam piramida Carroll ini membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi. Perusahaan harus menghasilkan keuntungan, terus hukum, etis, dan berkontribusi positif kepada para masyarakat. Dengan menjalankan keempatnya secara seimbang, perusahaan dapat mencapai keberlanjutan dan mempertahankan kepercayaan publik dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada hubungan antara triple bottom line dan piramida Carroll. Konsep triple bottom line dan piramida Carroll ini saling melengkapi satu sama lain karena keduanya itu menekankan keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Carroll dan Sabana pada tahun 2010, keduanya menegaskan bahwa bisnis itu tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada manfaat sosial dan pelestarian lingkungan sekitarnya. Nah, triple bottom line ini menjadi kerangka strategis yang menilai kinerja perusahaan melalui aspek profit, people, dan planet. Sedangkan piramida Carroll ini itu berperan sebagai panduan etis dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, triple bottom line itu lebih mengarahkan operasional bisnis. Sementara piramida Carroll ini memberikan landasan moral agar keberlanjutan itu dapat dicapai secara etis dan bertanggung jawab kepada lingkungan sekitarnya. Oke, selanjutnya implementasi triple bottom line dalam CSR. Pada dimensi people, perusahaan berkewajiban memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat secara langsung seperti program pendidikan, beasiswa, kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta pelatihan keterampilan tenaga kerja. Pada dimensi planet atau lingkungan, penerapan prinsip ini dapat berupa pengurangan emisi karbon, daur ulang limbah, efisiensi energi, serta penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Pada dimensi profit atau ekonomi, pelaksanaan CSR atau Corporate Social Responsibility ini berbasis triple bottom line, dilakukan dengan memastikan kegiatan sosial itu dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada penerapan piramida Carroll dalam CSR. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Dalam konteks Corporate Social Responsibility ini, hal ini diwujudkan melalui kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal seperti menciptakan lapangan kerja baru, memperdayakan
pengusaha kecil, dan mendukung inovasi produk yang bernilai sosial. Yang kedua ini ada tanggung jawab etika. Dalam konteks corporate social responsibility, tanggung jawab etis diwujudkan melalui sikap yang jujur, adil, dan transparansi terhadap semua pihak, termasuk karyawan, mitra bisnis, serta masyarakat penerima manfaat. Yang ketiga ada tanggung jawab hukum. Nah, dalam pelaksanaan corporate social responsibility, hal ini berarti setiap kegiatan sosial dan lingkungan dilakukan oleh perusahaan itu harus sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada dan tidak melanggar hak-hak masyarakat sekitar. Yang keempat ada tanggung jawab filantropi. Kegiatan sukarela ini atau filantropi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Bentuk kegiatan ini dapat berupa program pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan sosial. Baik, sekarang kita masuk ke studi kasus triple bottom line pada PT Unilever. Implementasi triple bottom line oleh Unilever adalah yang pertama pada profit atau keuntungan. Unilever meningkatkan efisiensi operasional dengan teknologi yang ramah lingkungan, mengembangkan produk berkelanjutan, berbahan alami, dan kemasan daur ulang, serta menerapkan rantai pasok berkelanjutan dengan mendukung petani lokal dan praktik pertanian yang bertanggung jawab. Yang kedua ada people atau masyarakat. Unilever melaksanakan program kesehatan dan kebersihan serta edukasi Lifebuoy dan Pepsodent, memperdayakan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, mendukung UMKM untuk memperkuat ekonomi lokal dan aktif dalam kegiatan sosial serta komunitas. Planet atau lingkungan. Unilever berkomitmen pada pengurangan emisi karbon, pengelolaan air dan limbah melalui efisiensi produk dan daur ulang, serta mendukung konservasi sumber daya alam seperti hutan dan lahan gambut untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, apa sih contoh program Corporate Social Responsibility PT Unilever yang berbasis triple bottom line ini? Yang pertama ada program edukasi kesehatan dan kebersihan. Melalui merek Lifebuoy dan Pepsodent, Unilever ini menjalankan program edukasi tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Program ini menjangkau jutaan anak-anak di seluruh Indonesia dan membantu mengurangi penyebaran penyakit. Yang kedua ini ada program pemberdayaan perempuan. Unilever mendukung program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. Untuk program ini membantu perempuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka. Yang ketiga ada program pengelolaan sampah plastik. Unilever sendiri bekerja sama dengan berbagai banyak pihak untuk mengurangi sampah plastik dan meningkatkan daur ulang. Program ini mencakup edukasi masyarakat, pengumpulan sampah plastik, dan pengembangan teknologi daur ulang. Oke, yang terakhir kita masuk ke studi kasus piramida Carroll pada PT IKEA. Implementasi piramida Carroll oleh PT IKEA yang pertama ada tanggung jawab ekonomi. IKEA menjaga profitabilitas melalui efisiensi, inovasi, dan ekspansi global serta menciptakan nilai bagi para pemegang saham lewat pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko yang baik. Yang kedua ada tanggung jawab hukum. IKEA memastikan kepatuhan terhadap hukum setiap negara operasinya, termasuk aspek lingkungan, tenaga kerja, dan anti korupsi, serta mematuhi semua lisensi dan izin usaha yang diperlukan. Berikutnya ada tanggung jawab etika. IKEA menerapkan praktik bisnis yang adil, menjunjung transparansi, dan memiliki kode etik untuk memastikan seluruh karyawan berperilaku sesuai nilai perusahaan. Yang terakhir ada tanggung jawab filantropi. Melalui IKEA Foundation, perusahaan membantu meningkatkan kehidupan anak-anak dan keluarga di seluruh dunia, bermitra dengan organisasi nirlaba seperti UNICEF, Save the Children, serta menjalankan program lingkungan yang mendukung energi terbarukan dan pengelolaan limbah berkelanjutan. Jadi, IKEA mengimplementasikan keempat aspek piramida Carroll secara seimbang dengan menekankan keuntungan, kepatuhan hukum, etika bisnis, dan kontribusi sosial lingkungan untuk mencapai keberlanjutan global. Nah,
contoh konkret implementasi corporate social responsibility di IKEA. Yang pertama ada program People dan Planet Positif. Program ini bertujuan untuk menjadikan IKEA sebagai bisnis yang berkelanjutan dengan fokus pada 3 bidang utama. Ada produk berkelanjutan, operasi keberlanjutan, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Yang kedua ada penggunaan kayu yang bertanggung jawab. IKEA berkomitmen untuk menggunakan kayu yang berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Mereka bekerja sama dengan Forestry Council atau FSC untuk memastikan bahwa kayu yang mereka gunakan itu memenuhi standar keberlanjutan yang tinggi. Dan untuk energi terbarukan, IKEA itu berinvestasi dalam energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin untuk mengurangi emisi karbon mereka. Kesetaraan gender, IKEA itu berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Mereka memiliki program-program untuk mendukung pengembangan karir perempuan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Baik, kita masuk ke yang terakhir, ada kesimpulan. Konsep triple bottom line dan piramida Carroll merupakan kedua rangka utama dalam penerapan corporate social responsibility yang saling melengkapi. Triple bottom line menekankan keseimbangan antara people, planet, dan profit, sedangkan piramida Carroll menyoroti 4 tanggung jawab perusahaan yaitu ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Penerapan kedua konsep tersebut pada Unilever menunjukkan bahwa keberlanjutan bisnis dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program-program seperti edukasi kebersihan, pemberdayaan perempuan, dan pengelolaan limbah. Unilever berhasil meningkatkan reputasi, efisiensi, loyalitas pelanggan, dan hubungan sosial lingkungan. Dengan demikian, integrasi triple bottom line dan piramida Carroll menjadi dasar penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan keberlanjutan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, corporate social responsibility harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan beban biaya. Yang kedua, perlu adanya standar pengukuran kinerja triple bottom line dan piramida Carroll agar lebih objektif. Yang ketiga, ada tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan untuk mencegah greenwashing. Yang keempat, ada pemerintah itu perlu memberikan dukungan dan insentif bagi perusahaan berkelanjutan. Yang kelima, ada penelitian lanjutan. Disarankan mencakup sektor industri lain untuk memperluas pemahaman penerapan triple bottom line dan piramida Carroll. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan materi tentang triple bottom line dan piramida Carroll. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.